pertanyaan berikutnya adalah mengapa guru perlu membimbing? Guru perlu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimiliki sebagai bekal dari mereka. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Tugas guru adalah mengarahkan, membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat juga bakatnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana urgensi bimbingan konseling? Bimbingan konseling memang memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik. Peran bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena bimbingan dan konseling bisa membantu mencari solusi atas masalah yang dialami di dunia pendidikan. Jadi kedudukan dari bimbingan konseling itu tuh sangat penting karena dia membantu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki peran dan kedudukan yang penting dari peserta didik itu, dan membantu solusi atas masalah yang terjadi di dalam pendidikan. Soal yang berikutnya adalah bagaimana kedudukan dari bimbingan konseling itu. Nah, saya mengambil kedudukan konseling dilihat dari 3 lingkup kegiatan pendidikan, yaitu bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab staf pengajaran. Sedangkan untuk bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efektif. Dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, pembagian tugas staf, dan pada umumnya bidang ini merupakan tanggung jawab pemimpin dan para petugas lainnya. Sedangkan bidang pembinaan pribadi dalam bidang ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan pendidik yang harus mencakup ketiga bidang itu, karena jika tidak sekolah hanya akan menghasilkan individu pintar dan bercita-cita tinggi, namun mereka tidak memiliki potensial yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kegagalan atau kesulitan sewaktu terjun pada ke lapangan kerja. Dalam kondisi yang seperti inilah perlu adanya pelayanan bimbingan dan juga konseling yang memfokuskan kegiatannya dalam membantu para peserta didik secara pribadi agar mereka dapat berhasil dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Dengan melalui program pelayanan pendidikan konseling yang baik, maka setiap peserta didik diharapkan mampu mendapatkan kesempatan dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan pribadi. Di peserta didik yang baik diperlukan petugas-petugas khusus yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dari keseluruhan proses pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya.